Selamat sore rekan-rekan dari media semuanya. Oke, selamat sore juga Pak Erwin, Bu Nani. Juga mohon maaf yang di depan saya nggak mau menyebutkannya, nggak kenal sorry. Oke, jadi sini kita akan sedikit menjelaskan kalau unit rebah dia nggak mati, resikonya pada saat ditegakkan nggak sengaja si pengendara menarik handle gas maju. Mundur juga bisa nggak mas kalau ini? Tadi kata Bu Nani bisa mundur. Maju mundur ya? Maju mas kalau ini mas. Mundur kan ada tombol-tombol yang harus ditekan gitu. Nah ini faktor safety-nya. Tetap dilengkapi dengan PCU, tetap ada ini ya Honda Smart Key juga. Lalu APS. Jadi di motor ini nggak pakai kabel gas. Nggak pakai. Mengoperasi ini gimana? Kalau kabel kan biasanya kan ada kawat yang terhubung ke dia punya karburator atau ini enggak, dia hanya selembar kabel seutas kabel tipis yang langsung terhubung ke dia punya sentral. Kalau di motor PJMH disebut sebagai ICN-nya. Jadi dia menggunakan sensor, acceleration position sensor. Di situ kerennya, sama seperti motor-motor balap. Jadi dia sangat berpengaruh terhadap bukaan gas saja. Kalau lampu sama, semuanya sudah menggunakan LED. Oke, kalau drive control system, nah, jadi di sini nih kalau kita lihat dia memanfaatkan tetap ada namanya baterai kecilnya, baterai kecil dan baterai besar. Baterai besar tadi disebut sebagai NPP ya, Mobile Power Pack. Juga ada PCU, ada sistemnya. Di sini ada tetap harus menggunakan baterai kecil, karena baterai kecil atau baterai 12 volt itulah yang mengaktifkan sistem listriknya. Tanpa baterai kecil motornya tetap nggak mau hidup. Jadi ada baterai kecilnya yang mengaktifkan sistem if-nya. Dia akan mengaktifkan PCU-nya, mengaktifkan ada mobil power pack-nya, dia mengaktifkan down regulator. Loh, motor ini kan nggak ada namanya alternator yang menghasilkan listrik. Gimana baterai kecilnya bisa mengisi? Ngisinya tetap dari baterai yang Honda mobil power pack-nya, yang 50 volt, tegangannya tinggi ya. Tinggi 50 volt. Nyetrum nggak kira-kira? Wah, nyetrum, kebakar. Nyetrum nggak? Gimana kalau kita coba aja mas? Kita coba aja 30 volt. Wah udah ada ya caranya ya. 1,2 volt tadi lumayan. Tegangannya lumayan tinggi. Tapi ada kriterianya ya. Listrik kalau di atas atau di sekitar di bawah 60 dia hanya memberikan shock terapi. Iya. Yang membuat Terkejut ya. Yang membuat biasanya bisa menimbulkan efek seperti shock terapi sampai ke jantung, kulit terbakar segala macam. Itu sampai 110 volt ke atas. Oke, tetap memanfaatkan baterai 12 volt. Nah, jadi di sini nih kalau dulu di bagian ini mesin ya, sekarang enggak. Dia sudah memakai alternator. Pernah lihat mobil Tamiya? Sama. Dia tetap pakai Bruce Lee. Ini dinamonya. Dia tripas. Bruce Lee tripas 3. Nah, jadi di dinamonya dia di sini. Jadi nggak ada namanya mesin lagi. Jadi semakin banyak listrik yang dialirkan, semakin kencang putaran dinamonya. Putaran rotornya atau putaran akseleratornya semakin kencang. Langsung di dalamnya. Nah, gitu. Baterai alkalin. Mas, naik aja enggak mas angkernya? Baterai alkalin. Langsung di dalam. Nah ini ya dianya. Oke, nah di sini APS-nya. Jadi di sini dia memakai sensor yang langsung terhubung ke sensor APS dan langsung terhubung ke ICM-nya. Jadi nggak ada kabel gas lagi. Jadi nanti kalau beli motornya jangan cari kabel gas, nggak akan ketemu. Benar nggak akan ketemu. Dan juga kalau beli motor ini jangan cari knalpot ya, nggak pakai knalpot. Gitu. Oke, nah dia modelnya ada 3 ya, yang tadi sudah sampaikan sport, standar, dan ekonomis. Penaikan jangan pakai ekonomis mas, nggak naik. Jadi dianya model sport. Kalau yang di CUP ini dia dengan memanfaatkan 2 Honda mobil power pack-nya, jadi kecepatannya bisa mencapai 91 sampai 95 km per jam. Kencang loh, lumayan kencang. Kalau yang tadi yang satu lagi Icon itu hanya bermain sampai 51 km per jam. Kakaknya yang M1 itu mainnya sampai 45 km per jam. Nah, gitu.
Oke, nah di sini ada tombolnya mas. Di sini ada tombol atau yang bisa memilih atau mau masuk ke menu-menu roadsing-nya atau mau berkendara juga di sini. Jadi mau sport, mau dianya mode ekonomis, mau standar, tinggal pilih sesuai keinginan pengendara. Gitu. Ada pilihannya. Dan itu akan tampil di display di layarnya. Menu pilihan berkendara itu tampil di menu display layarnya. Oke, nah di sini juga ada disebut sebagai baterai SOC atau Start of Charge. Lalu dia akan mendeteksi suhu baterai, ada suhu PCU semuanya. Jadi pinternya motor ini kalau kendaraannya ada masalah, itu kecepatannya akan langsung otomatis terbatas. Suhu ada kendala nih yang menyebabkan panas daripada baterainya over, naik, PCU-nya naik, itu dia ada indikator limitationnya, pembatas, bentuknya kura-kura, itu akan menyala. Indikator limitation itu menyala apabila satu, tegangan baterai sudah mencapai 10%, itu otomatis dia akan menyala, dia akan langsung membatasi, sehingga walaupun dipaksa ngebut gak akan mau. Motornya panas gitu juga, dia akan langsung dibatasi kecepatannya. Sistemnya ada masalah, langsung dibatasi kecepatannya juga. Jadi di situ semuanya langsung safety, aman. Kalau genangan air, banjir, otomatis kan karena PCU-nya kan di bawah ya, takutnya kena banjir. Safety kok, dia kedap air. Genangannya bisa dilewatinya sampai 30, bukan 30 meter, masih tenggelam motornya. 30 cm. Hanya 30 cm. Nyelam tuh. Nyelam ya. Takutnya ntar katanya tahan banjir tinggi apa repot. Motornya mati, kalau kena banjir mati. Bermasalah nggak? Enggak, sistemnya langsung mati. Nanti tinggal dikeringkan aja. Dikeringkannya jangan keringkan sendiri, ntar pakai hair dryer lagi repot. Harus dibawa ke khas, gitu. Limitationnya kan secara bertingkat, semakin motornya bermasalah, kecepatannya semakin terbatas, bahkan mati sendiri. Kalau tetap dipaksakan, tetap ada indikatornya. Nah, terus ini juga baterai itu mas, seperti kata Bu Nani tadi sudah disampaikan, dia perawatannya seperti baterai HP ya. Baru beli baterai HP 100% bisa tahan sampai 3 hari, benar ya? 3-2 hari lah maksimalnya ya. Kalau cewek kan sering update status ya. Nah, semakin banyak kan itu. Jadi kalau di sini dianya konsumsi baterai itu semakin lama kalau kita mengisinya. Nah, idealnya saya mau nanya nih, salah satunya terkait nanti dengan perawatan baterainya. Saya minta hadiahnya dong Pak, satu, boleh nggak? Boleh ya? Kenapa satu kan ada 2? Saya lebih hati, saya kasih 1. Kenapa sih? Ada yang tahu nggak limit charger baterai HP minimal berapa persen, maksimal berapa persen untuk menjaga health atau kesehatan baterai? 20%, 20 sampai 80%. 20 sampai 80 ya? Oke, lewat. Kalau yang Bu Nandi bilang tadi berapa persen? 25 ya? 25 maksimal, minimal. 25 minimal ya? Iya. Pak namanya siapa Pak? Aseng Saragi. Pak, Bapak Saragi ya, makasih Pak. Ya sama. Jadi konsumsi baterai itu semakin lama baterai itu kita pakai, itu biasanya dia bisa menampung kalau sini 1000 ampere ya, atau 1000 watt nih, dia menyimpan. Semakin lama karena konsumsi yang Bapak pakai dan berulang-ulang di cas, start of charge-nya itu bisa sampai tetap 100%, tapi dianya isinya hanya 3800. Dari 1000 start of charge-nya atau display-nya 100%, lama-lama karena sudah dicas gini-gini, usia pakai baterai akan berkurang sama seperti ini. Makanya idealnya harus tetap menjaga seperti tadi, kalau sudah 25% cas. Isinya boleh nggak 100%-nya nggak masalah. Nah, itu. Cuman kalau ngecasnya jangan 25% cas, 50% pakai. Nanti habis 10% cas lagi. Harus Enggak, full ya. full. Harus full ya. Nah gitulah, ya jangan bersama lah kalau kita pakai isi motor berbahan bakar biasa ya. Masa isinya 10.000 gitu ya, full dong. Nah gitu. Oke, nah
dari segi frame-nya, ini rangkanya, baterainya tetap menggunakan rangka, dua-duanya bisa dipakai, dan safety-nya dari pengaman lock-nya. Jadi terkena hentakan apapun, dianya rangkanya, rangka frame dari baterainya akan menahan dia, ada penguncinya. Sudah dikunci sekali, dikunci lagi, sehingga dia walaupun kena hentakan apapun, baterainya nggak akan bergerak karena dia menggunakan frame tersendiri. Baterainya ada dudukan atau rangkanya, jadi aman, tetap aman frame-nya. Nah, dia menggunakan 2 Honda Mobile Power Pack. Oke. Nah, cara bukanya pun gampang. Tarik, udah buka kuncinya, kunci 1, buka lagi kunci 2, baru tinggal tarik baterainya. Dan ingat, motor nggak bisa nyetir takutnya karena si UV ini kan memakai smart key ya tadi ya. Iya. Smart key ya. Iya. Benar, smart key ya. Yang- Itu smart key itu kan ada emergency key ya. Emergency key. Kadang konsumen dia lupa. Emergency key dimainkan atau tidak dengan pas, walaupun baterainya sudah terpasang dengan benar, itu akan terbaca 0%. Tempat duduk nggak dikunci dengan benar, baterai walaupun kita masangnya pas tetap terbaca 0%. Motor nggak mau nyala. Jadi tempat duduknya harus terpasang dengan benar, emergency key-nya harus terpasang dengan benar. Kalau sudah emergensinya dipakai, ya dibalik lagi ke posisinya. Kalau nggak tuh baterainya nggak akan terhubung. Sering kejadian seperti itu. Jadi harus seperti itu. Baterainya harus benar-benar terhubung. Harus belajar juga berarti. Enggak lah, gampang kok. Nah, jadi ada indikatornya Anak di muda sini. soalnya nih, kalau orang tua udah banyak lupa. Harus punya berarti. Iya, harus punya berarti. Wah, kalau gitu beli dong, Mbak. Saya bilang ya. Pas nih. Harganya nggak mahal kok. Iya. Murah, silakan hubungi dealer terdekat. Iya. Jadi dia di sini ada tampilannya. Ramah Jadi kalau lingkungan. tempat duduknya terbuka, tidak terkunci dengan benar, di speedometernya ada tampilannya. Oh, ini sedang terbuka. Terbukanya bisa jadi tempat duduknya nggak terpasang dengan benar atau emergency key-nya tidak pada posisi yang tepat. Gitu. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan Guna nih ya. Ini tampilannya combination tipe biasa. 5 inch. Ini berapa in kira-kira Bapak Ibu? 5. 5 in ya. Mau tahu ya? Kayaknya Masih sebentar kecil tahu. punya nih. Gitu ya. Jadi ini sama, ada indikatornya, ada tetap ada indikatorin lampu sen, lalu ada start of charge, baterainya, mode berkendara, lalu pemilihan area, ada alarmnya, ada indikator sama seperti lampu speedometer yang biasa. Hanya tampilannya dia lebih luas, lebih besar, lebih lega. Nah, kalau yang Roadsync 7 in, bedanya dengan, nah kemarin sudah launching PCX ya. Kalau PCX kan salah satunya tampilannya itu tidak bisa menampilkan match, dia hanya akan menampilkan tanda panah dengan jarak berkendara. Misalnya kata itu kan 600 meter belok kanan, sudah dekat 100 meter belok kanan, nggak peduli kiri kanan mau jurang atau sungai, pokok katanya belok gitu ya. Nah, dia hanya bisa menampilkan itu. Bedanya di sini, dia akan bisa menampilkan match. Di Honda Roadsync Duo, si UV punya, dia bisa menampilkan maps full seperti HP. Dan juga begitu ada yang telepon akan timbul namanya. Jadi bapak-bapak tolong hati-hati, nama di HP-nya segera dirubah. Kalau yang pertama, yang kedua segera dirubah Pak. Nama-nama cewek lebih baik nama cowok. Kenapa? Begitu di situ timbul Pak namanya Pak. Beneran. Bahkan kalau bapak pasang foto, ada loh fotonya timbul. Wah. Itu Kan bisa mengganggu konsentrasi itu kalau sama konsentrasi ya Pak. kendala. Ya ibunya kan nggak belakang, masya itu ada namanya tampil kan. Nah di situ bedanya juga. Jadi Canggih kali ya. cukup dengan caranya sama seperti itu. Cuma di sini agak sedikit lebih ribet ya connectednya dibanding Honda Roadsync biasa. Kalau di Roadsync biasa kan cukup HP dikonekkan langsung ke motor, benar nggak? Kalau di sini ada scan QR code, dia pakai QR code loh. Kerennya, scan QR code baru bisa timbul kodenya. Nanti input kode. Lebih safety lagi. Oke, nah
Jadi ini kalian tipe tertingginya sudah dilengkapi dengan Rodsync Duo. Rodsync Duo itu adalah evolusi atau pembaharuan dari Honda Rodsync yang di PCE. Secara fitur sama. Kalau manggil kan biasanya manggil, tapi Pak, kalau kan dia katanya bisa connect-nya wireless device ya, device ya, wireless device itu ya, atau headset dan kabel. Kalau yang headset dan kabel harga 65.000 repot. Gak kedengeran ngomongnya, belinya agak mahal dikit gitu. Karena motornya mahal, masa beli kabelnya yang 50.000 kan. Dan juga biasakan pakai helm tertutup. Kenapa harus pakai helm tertutup? Jadi pada saat kita berbicara, dia punya voice hanya berputar-putar di area dalam sehingga dia tertangkap oleh device-nya. Kalau terbuka